Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam teman-teman semua. Malam ini saya akan mencoba untuk berbagi sedikit pengetahuan yang saya dapat dari bidang ilmu yang saya pelajari selama ini, yaitu ilmu mengenai teknik sipilan. Dalam mendesain sebuah struktur, tentu saja di sana ada beberapa elemen struktur yang perlu kita desain. Di antaranya ada balok, kolom, plat, dan juga mungkin ada fondasi dan lain sebagainya. Nah, di sini yang saya titik beratkan adalah pada desain kolomnya, karena yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana cara kita mengimport beban secara otomatis dari file yang telah kita siapkan. Tentu saja file ini merupakan hasil gaya-gaya dalam yang dikeluarkan ataupun merupakan output dari pada SAP 2000 tersebut. Nah, oleh karena itu, namun sebelumnya saya sudah mencoba untuk mencari tutorial ataupun mencari referensi lewat internet, namun di sana belum terlalu jelas ya, kalau menurut saya belum terlalu jelas penjelasan mengenai bagaimana cara kita untuk mengimport beban dari luar tanpa kita mengetik manual. Biasa yang disajikan dalam tutorial di YouTube itu bebannya kita masukkan manual. Jadi misalkan P aksialnya sama momennya kita masukin satu-satu, terus kita insert, kita masukin terus kita insert seperti itu. Dan menurut saya itu akan sangat lama ketika kolom yang kita miliki kombinasi bebannya banyak dan kolomnya itu lebih dari satu. Nah, itu akan sangat-sangat lama kalau kita menginput satu persatu, terkecuali kita hanya mengambil beban ataupun gaya aksial yang paling besar. Nah, itu mungkin cepat karena hanya ada satu beban saja yang kita masukin. Namun kalau kita mau seperti pada realnya, pada kenyataannya, ternyata di sana ada berbagai kombinasi. Jadi kita tidak hanya mengambil salah satu yang terbesar, tapi dari semua kombinasi mulai dari yang kecil sampai yang besar akan kita masukkan ke dalam program yang akan kita analisa kekuatan kolomnya, yaitu dalam tutorial kali ini saya mencoba untuk menggunakan SP kolom ya. Sebenarnya hampir sama dengan PCA kolom, cuma yang saya sering gunakan dalam pekerjaan sehari-hari adalah SP kolom. Ya, kita mulai saja. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah folder dengan nama latihan 1. Dalam folder ini ada satu buah file yang sudah saya siapkan. Saya kasih nama gedung pertemuan. Langsung saja kita buka file ini dalam bentuk SAP file SAP 2000. Nah, ini adalah desain gedungnya. Kita coba untuk merunning struktur tersebut. Nah, oke, sudah selesai. Kemudian kita mencoba untuk mengeluarkan gaya-gaya dalam ataupun output yang dihasilkan dari SAP 2000 ini. Namun sebelumnya, kalau misalkan teman-teman mau melihat kira-kira deformasi yang terjadi pada struktur tersebut seperti apa, bisa saja kita tampilkan sama-sama di sini. Bisa lihat, ini saya tampilkan saja yang deformate shape untuk kombinasi ya, gempa arah X, kemudian angin dari arah X-nya. Nah, kira-kira seperti ini untuk deformate shape-nya. Itu adalah kombinasi beban 1,2D, 1L, 1X plus 1WL. Jadi deformate shape-nya seperti ini. Oke, kita lanjut saja pada inti pembahasan kita. Nah, kita pertama-tama adalah kita pilih dulu atau kita keluarkan dulu gaya dalam dari
kolom yang akan kita coba untuk menginvestigasi kekuatan penampangnya. Nah, di sini kolom ini adalah K50-50, dimensi 50 kali 50 cm. Kemudian kita memilih kolom ini, kemudian kita keluarkan outputnya. Kalau kita memilih manual seperti ini agak lama ya, jadi kita pakai saja cara yang cepatnya. Teman-teman bisa pilih select, terus properties, frame section. Nah, di sini ada K50-50, saja dipilih OK. Atau kalau mau lebih cepat lagi, itu bisa menggunakan alternatif yang ada di keyboard. Teman-teman bisa ketik tekan Alt S 2 kali, Alt plus S terus plus R plus F, jadi Alt SS RF, Alt SS RF. Nah, langsung muncul, kita bisa langsung oke. Setelah itu kita langsung saja tampilkan display show tables, atau kalau mau cara cepatnya lagi itu Shift F12. Nah, di sini jangan lupa pilih bebannya, kombinasi bebannya oke, sudah semua. Yang kita mau keluarkan adalah gaya dalam dari frame-nya, atau frame sini yang dimaksud adalah elemen kolom tersebut. Show tables. Nah, dari file sub ini kita akan ekspor ke dalam Microsoft Excel. Setelah diekspor, di sini ternyata ada sangat banyak file. Di sini ada frame tag-nya, stationnya, terus ada output case-nya, ada case type-nya. Nah, terus di sini ada gaya-gaya dalamnya, ada P, ada V, ada T, ada M, jadi ada aksial, ada geser, ada torsi, sama ada momen. Nah, kira-kira mana saja yang kita perlukan untuk kita input nanti ke dalam program SP Column. Nah, kalau yang kita butuhkan di sini hanya 3 saja, yaitu gaya aksial sama 2 saja, gaya aksial sama momen. Cuman karena momennya ini ada 2, jadi saya hitung tadi 3. Terus sebenarnya ada 2, yaitu gaya aksial sama momen. Jadi M1 sama M2, momen pada arah X dan momen pada arah Y. Oke, yang lainnya kita hapus saja. Ini kita hapus, delete. Ini juga kita delete. Ini juga kita delete aja. Nah, langkah selanjutnya seperti apa? Karena satuan yang saya gunakan di sini adalah kilogram meter. Jadi sementara pada program SP Column ini, nah ini satuannya yang digunakan adalah, nanti yang saya gunakan adalah kilonewton meter. Nah, maka saya harus mengkonversi dari kilogram ini ke kilonewton. Tapi sebelum konversi, kita harus absolutkan dulu nilai-nilai yang ini. Jadi nilai yang negatif ini kita positifkan semuanya. Caranya sama dengan absolut bagi 100. Kenapa 100? Karena kita mau konversi dari kilogram ke kilonewton, sehingga dibagi 100. Terus sebelahnya juga sama, kita absolutkan, tarik saja ke sebelah, terus kita blok, terus kita tarik ke bawah, absolutkan semuanya sampai di bawah, sampai nilai yang paling terakhir. Oke. Yang perlu diingat di sini bahwa jumlah datanya. Nah, di sini jumlah data, total jumlah data dari 1 sampai dengan jumlah data yang terakhir adalah 2775 data. Artinya apa? Nanti data yang kita input ke dalam SP Column itu harus kita berikan berapa jumlah data yang masuk ke sana. Karena kalau tanpa kita kasih jumlah datanya sekian ribu atau sekian ratus, nah itu SP Column tidak akan bisa membaca data tersebut. Jadi mungkin dianggap tidak ada data ataukah seperti apa, sehingga
dia tidak akan bisa memproses dan selalu muncul warning dan warning, kira-kira seperti itu. Sehingga kita harus memberikan data sebagai langkah untuk nanti bisa didefinisikan oleh SP kolom tersebut. Nah, di sini kan ada 2775 data. Namun data yang sebenarnya yang keluaran gaya-gaya dalamnya ini sebenarnya kan bukan 2775. Kenapa? Karena dikurangi dengan 3 ini. 3 ini kan judul tabel. Jadi judul tabel ini tidak perlu kita masukkan ke dalam import bebannya nanti. Jadi kita hapus saja 3 judul tabel tersebut. Nah, oke. Sekarang data yang tersisa adalah 2772. Oke. Data yang kita punya adalah 2772. Kita langsung saja copy data ini, data yang sudah diabsolutkan, terus blok. Kita blok semuanya sampai bawah terus. Tapi kalau mau cepat teman-teman blok aja yang paling atas, terus Ctrl Shift anak panah yang mengarah ke bawah, Ctrl Shift terus anak panah ke bawah, terus copy. Kita buka folder input beban di sini. Nah, kita bikin teks dokumen yang baru karena SAP nanti tidak bisa membaca file dari Excel langsung, tetapi dia akan membaca file yang dari format atau ekstensi TXT. Nah, kita gunakan nama filenya input beban saja, input beban. Terus kita paste data yang telah kita pilih tadi. Sorry. Data yang telah kita pilih ini kita masukkan ke dalam satu sheet yang baru dulu. Kita jadikan ini input beban. Namanya kita kasih input beban. Data yang kita miliki sebanyak 2772 data. Nah, kita harus taruh angka 2772 itu di paling atas. Kemudian di bawahnya sini baru kita kopikan gaya dalamnya ini, gaya aksi yang sama momennya itu, terus masukkan ke sini. Paste. Oke. Setelah ini baru kita blok secara keseluruhan. Copy, terus kita masukkan ke dalam teks dokumen tadi yang telah kita buat. Paste. Nah, coba lihat atasnya. Ya, ini sudah ada jumlah data sekian ribu. Langsung aja kita save. Oke. Sekarang data yang telah kita olah tadi dari Microsoft Excel telah kita jadikan atau kita masukkan ke dalam file TXT. Sekarang kita buka program SP kolom. Masukkan data-data yang diperlukan di sini. Saya kasih saja coba 1 kolom K5050. Ini coachnya saya pakai ACI 31814. Terus satuannya, nah ini juga yang paling penting, satuannya kita pakai matriks. Kalau English nanti muncul dalam bentuk inci ya, dalam bentuk inci, terus KSI seperti ini. Jadi kalau kita mau satuannya ini dalam mm sama dan MPa, itu kita harus gunakan matriks. Terus kebetulan kolom yang nanti saya coba desainkan itu sudah saya tentukan tulangannya. Jadi tulangannya itu diameter 16 dan diameter 19 dan jumlahnya 16. Jadi
saya tidak menggunakan desain, tapi saya hanya menggunakan investigasi, ya, hanya untuk menginvestigasi kira-kira kekuatan penampang kolom itu apakah masih mampu untuk menahan transfer beban dari struktur atasnya ataukah tidak. Kalaupun tidak, berarti penampangnya kita harus perbesar ataupun tulangannya kita tambahkan. Oke, kita pakai biaxial. Oke, material properties di sini saya kasih 30 MPa, terus FY nya 390, tulangannya adalah tulangan ulir. Section rectangular, bentuknya persegi 500 mm, terus reinforcementnya saya pakai ASTM 615. Ini kira-kira tulangan diameternya 19 dan sebagainya. Terus reinforcementnya, penulangannya. Nah, di sini yang perlu diingat, di sini kan ada beberapa pilihan. Nah, kenapa saya pakai all sides equal? Karena antara depth dan width-nya kolom ini, antara X sama Y-nya ini sama, ukurannya sama, yaitu 550 x 50 cm. Sehingga saya pakai all sides equal, artinya dari kedua sisinya ini sama, maka penulangannya nanti sama. Dan juga perlu diketahui bahwa all sides equal ini kita tidak bisa menginput misalnya jumlah tulangannya itu kita mau pakai 6 misalnya 6. Nah, itu tidak bisa. Jadi yang diterima di all sides equal ini itu hanya jumlah tulangan yang berkelipatan 4. Misalnya 4, kalau tidak 4 ya 8, kalau tidak 8 ya 12, kalau tidak 12 ya 16. Nah, saya gunakan 16 diameter, 19 covernya, selimutnya 40. Oke. Terus setelah ini 16 diameter 19, oke. Terus saya kasih confinementnya tight, ya, saya pakai meter 13 saja, diameter 13. Terus ini batasannya 16 ya. Setelah itu biasanya dalam tutorial-tutorial yang sederhana yang biasanya ditampilkan dalam YouTube itu memang sederhana. Jadi hanya di sini hanya dikasih factored load, ini mereka isinya manual. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya saya kasih contoh aksialnya 300. Terus momen arah X-nya sini misalkan 58, terus momen arah Y-nya anggaplah ini 47 misalnya. Nah, terus di insert. Nah, ini kalau misalnya kolomnya hanya satu jenis, terus kita hanya mau melihat gaya aksial terbesar yang terjadi pada kolom tersebut tanpa melihat kombinasi yang lain, it's okay, itu bisa kita hanya masukkan satu data seperti ini. Tapi kalau kita mau lebih realnya lagi, berarti kan kita harus memasukkan semua kombinasi yang tadi, kombinasi beban yang telah kita keluarkan tadi. Nah, berarti dengan cara ya jangan manual seperti ini, karena kalau manual seperti ini itu sangat lama menurut saya, membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, cara cepatnya adalah pertama klik, karena file txt tadi kita sudah sudah siapkan. Jadi sekarang kita tinggal mengimport saja. Kita tinggal mengimport file yang tadi ke dalam SP kolom ini sebagai beban factored load. Pilih factored load. Saya ulangi, import data. Nah, di sini ada geometri, terus surface load, terus ada macam-macam. Kita juga bisa mengimport tulangan dari text file.
Terus nanti kita juga bisa mengimport file dari AutoCAD. Jadi kita gambar dulu penampangnya di AutoCAD, kemudian terus kita import ke SP Column. Nah, yang akan kita import sekarang adalah bebannya, karena yang tadi kita analisa dari awal adalah beban gaya dalam berupa aksial dan momen yang kita dapatkan dari running sub 2000. Klik OK, input bebannya, open. Nah, setelah dibuka langsung saja kita klik solve, terus execute atau tekan langsung F5 di keyboard. Ya, ini adalah hasil runningnya. Dia akan membaca semua data yang kita masukkan tadi, jadi sekitar 2770 data itu akan dibaca secara keseluruhan. Nah, ini artinya apa? Berarti tidak ada warning dari SP Column bahwa kolom tersebut over capacity. Nah, itu artinya kolom yang kita desain ini masih mampu untuk menahan ataupun menerima beban yang ditransfer dari struktur atasnya kolom tersebut. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melihat hasil running dari arah X-nya. F5. Nah, seperti ini. Ternyata benar masih ada dalam batas aman. Terus yang selanjutnya lagi kita coba lihat dari arah Y-nya. Running lagi. Ya, ternyata juga masih aman. Jadi kolom yang kita desain ini dengan mengimport beban hasil running dari sub tadi yang telah kita olah di Microsoft Excel ini, nah ternyata masih bisa untuk menerima untuk menahan gaya aksial sebesar tadi dan momen yang terjadi pada kolom tersebut. Ya, kira-kira seperti itu cara untuk mengimport beban dari hasil running sub 2000 ke dalam SP Column tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang simple ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman yang belum paham. Dan kalaupun ada teman-teman para master yang sudah paham dan sudah lebih mahir, agar bisa sama-sama kita berbagi sehingga nanti ilmu yang kita miliki tidak akan lupa sampai kapanpun. Sekian dari saya. Apabila salah mohon dikoreksi karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.